Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Monica Fiodesa Vimora, dan rekan-rekan saya yang lainnya yaitu Sudarlin, Vira Sintia, Eka Trisaputri, Ulfia Rofianti, Ika Wirasweti, Akidatul Iza, dan Nur Masyita. Kami dari kelompok 2 telah melakukan wawancara kepada 3 narasumber berbeda. Wawancara kali ini bertemakan wawasan kebangsaan dan bela negara. Ayo kita saksikan videonya. Selamat siang Kak. Ya, perkenalkan nama saya Nur Masyita, CPNS Kementerian Kesehatan 2021. Boleh tahu namanya Kak? Ya, perkenalkan nama saya Mardia Topuhei. Saya adalah CS dari Rumah Sakit RSUD Dr. Johannes Lumin Ambon. Mohon waktunya Kak untuk diwawancara. Ya, siap. Kakak pernah dengar tentang wawasan kebangsaan nggak? Pernah dengar. Itu apa artinya Kak? Wawasan kebangsaan itu artinya cara pandang bangsa itu tentang kehidupan bermasyarakat. Kalau menurut Kakak sendiri, wawasan kebangsaan itu penting nggak sih? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu sangat penting dan sangat harus ditanamkan untuk anak-anak usia dini, karena agar mereka tahu bagaimana susah payahnya para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan kita dan membentuk bangsa ini sebagai demokrasi dan rupa. Jadi kita harus tahu sejarah bangsa Indonesia gitu ya Kak. Saya tes ya Kak wawasan kebangsaannya. Hari kemerdekaan Indonesia kapan Kak? Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada 17 Agustus 1945. Kalau semboyan bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Kak tahu nggak arti bela negara? Tahu. Apa itu Kak? Arti bela negara, sikap dan perilaku seseorang yang didasari oleh kecintaannya kepada negaranya itu sendiri. Kira-kira upaya apa aja sih, upaya bela negara apa saja yang Kakak sudah lakukan sesuai dengan profesi Kakak? Saya berupaya untuk menjaga kebersihan rumah sakit dan menaati peraturan yang sudah diberikan oleh rumah sakit kepada saya. Bagaimana tanggapan Kakak terkait video isu yang sedang hangat ini Kak? Menurut saya ini sudah sangat-sangat melanggar hak asasi manusia dan menurut saya segera ditindaklanjutkan. Kalau tidak, masyarakat tidak dapat percaya dengan kasus yang ada di dunia. Baik, terima kasih Kak atas wawancaranya. Selamat bertugas kembali, tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Trisaputri, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber kami. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Boleh sebelumnya memperkenalkan diri? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Vira Cindy. Saya staf adminkes di Rumah Sakit Dr. Johannes Lumin Ambon. Oh iya, Ibu Vira Cindy ya? Iya. Sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya. Boleh saya berikan beberapa pertanyaan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Boleh saya mulai? Iya. Pertanyaan pertama, menurut Ibu apa itu wawasan kebangsaan? Atau apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap bangsa, terhadap negara yang biasanya dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia, di mana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan bermasyarakat. Apalagi untuk kita yang bekerja, lebih pada penerapannya di dunia atau lingkungan kerja kita. Itu sih menurut saya. Sebagai warga negara ini Bu, kan sekarang ini lagi marak nih kasus isu tentang
Ibu? Sebagai warga negara yang baik, kalau memang beliau benar-benar nyatakan bersalah dengan bukti-bukti yang ada, ya seharusnya beliau menerima hukuman yang sesuai. Kan seharusnya semua warga negara itu sama di hadapan hukum. Jadi apapun jabatannya, kedekatannya dengan siapa, ya menurut saya kalau memang bersalah ya seharusnya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitupun orang-orang yang terlibat di dalamnya, menurut saya. Kira-kira apa upaya bela negara dari profesi Ibu sendiri? Dari diri sendiri itu lebih ke tepat waktu ya, untuk datang ke kantor atau ikut apel, upacara. Lebih bertanggung jawab juga untuk tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, misalkan kayak menyelesaikan tepat waktu lah begitu. Dan juga kan di ruangan itu kan berbagai macam suku dan budaya, jadi lebih ke saling menghormati perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, atau golongan gitu. Terima kasih Ibu atas pendapatnya, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akidatul Iza, peserta Latsar golongan 3 angkatan 5. Boleh tahu Ade namanya siapa dan profesinya apa? Oh ya, perkenalkan, nama saya Andi. Saya mahasiswa tingkat akhir di Universitas Latimura. Apa yang Ade ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ya, menurut saya seseorang yang mengerti atau paham tentang suatu negara dan isi-isinya serta pemerintahannya dan adanya kebangsaan dan rakyat dalam suatu negara. Oke. Kalau menurut Ade, seberapa penting sih kita mengetahui wawasan kebangsaan? Penting karena itu merupakan identitas dari diri kita di suatu bangsa negara tersebut. Jadi kita harus memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara tersebut. Oke. Kalau gitu boleh ya saya tes sedikit tentang wawasan kebangsaannya? Ayo, boleh. Kalau hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. Kalau Pancasila sila kelima? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Ade, ini selanjutnya ada video. Ade silakan lihat lalu menanggapi terkait video ini ya. Oh iya Kak, ini ternyata terkait dengan terorisme ya? Benar. Kalau menurut saya ini kurang baik sih, tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Betul. Lalu? Kemudian intinya merusak ketentraman dan kenyamanan warga Indonesia sendiri. Apa upaya Ade untuk melaksanakan bela negara yang Ade lakukan sebagai mahasiswa? Untuk bela negara sebagai mahasiswa, menurut saya harus menjalankan semua hak dan kewajiban mahasiswa ya, seperti dapatkan pelajaran dari dosen-dosen serta kewajibannya bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan menyelesaikan kuliah ini dengan tepat waktu juga. Ya, Dek, terima kasih atas waktunya. Iya. Selamat menjalankan tugasnya sebagai seorang mahasiswa yang berkualitas untuk Indonesia. Terima kasih. Ya, Dari hasil interview Ibu Mardiati Tatuhei yang berprofesi sebagai cleaning service di Rumah Sakit Dr. Johannes Lemena Ambon, dapat kami analisis bahwa narasumber memiliki jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan. Narasumber yang kami tanya telah banyak berkontribusi dalam aksi bela negara sesuai dengan profesi beliau, di antaranya senantiasa menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dan menaati semua aturan yang berlaku di rumah sakit tempat beliau mengabdi. Analisis hasil wawancara narasumber Ibu Grasindi, profesi CPNS Adminkes di RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon. Ibu Grasindi sangat memahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai cinta tanah air. Hal ini dilakukan dan diterapkan dalam perilaku, sikap, dan tindakan yang dilakukannya di lingkungan kerjanya. Ibu Grasindi juga sangat menghargai tentang perbedaan, baik itu agama, suku, budaya. Hal ini dilakukan
demi persatuan dan kesatuan yang semakin kuat. Rasa cinta tanah air juga dilakukan dengan taat dan patuh kepada aturan yang ada di RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon. Disiplin dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan ikut dalam upacara hari-hari besar nasional dan serta apel yang dilakukan di lingkungan kerjanya. Selain itu, untuk beberapa kasus-kasus saat ini seperti kasus pelanggaran hukum yang berat maupun yang ringan, Ibu Grasindi sangat mendukung untuk penindakan hukum kepada para pelaku pelanggar hukum dan diberikan hukuman sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Sekian hasil analisis wawancara atas narasumber Ibu Grasindi. Analisis hasil wawancara dengan narasumber Andi, mahasiswa tingkat akhir Universitas Patimura Ambon. Andi sangat memahami mengenai wawasan kebangsaan, di mana Andi memiliki pengetahuan mengenai pentingnya nilai-nilai bela negara. Andi juga memiliki pengetahuan mengenai sejarah bangsa, dan rasa cinta tanah airnya diwujudkan dalam jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, serta menjaga nama baik bangsa. Andi juga memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa. Dengan menentang terorisme, Andi telah mendukung sepenuhnya aparat dan pemerintah untuk menghentikan terorisme di negara kita. Sehingga di sini Andi memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan berpartisipasi menjaga kedaulatan berbangsa dan bernegara. Demikian hasil analisis wawancara dengan Andi sebagai narasumber dari Universitas Patimura Ambon. Baiklah, pada tugas wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara ini, kami dari kelompok 2 telah melakukan wawancara kepada 3 narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Mardiati Tatuhel yang merupakan cleaning service di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena Ambon. Pada narasumber pertama dapat kita simpulkan bahwa beliau telah memiliki jiwa bela negara dan berwawasan kebangsaan yang dapat dibuktikan dengan sikapnya yang memiliki aksi bela negara seperti membersihkan lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena Ambon serta mentaati semua aturan yang berlaku di rumah sakit. Selanjutnya yaitu narasumber kedua, yaitu Ibu Grasindi yang merupakan administrator kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Lemena Ambon. Pada narasumber kedua juga dapat kita simpulkan bahwa beliau juga sudah paham tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai cinta tanah air yang dibuktikan dengan sikapnya menghargai perbedaan baik itu suku, agama, dan budaya di lingkungannya, serta taat dan patuh pada aturan yang telah berlaku, disiplin dalam tugasnya, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Serta beliau juga telah mengikuti upacara maupun apel yang ada di lingkungan pekerjaannya. Serta beliau juga mendukung penindakan hukum yang tegas untuk para pelaku kejahatan. Narasumber ketiga yaitu Andi yang merupakan mahasiswa tingkat akhir di Universitas Patimura. Pada narasumber ketiga juga dapat kita simpulkan bahwa beliau juga telah paham tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai cinta tanah air yang dibuktikan dengan sikapnya yang telah memiliki pengetahuan mengenai sejarah bangsa Indonesia dan juga telah menjaga nama baik bangsa dan negara serta menentang terorisme dan mendukung aparat dan pemerintahan. Baiklah, dari wawancara yang telah kami lakukan pada 3 narasumber tersebut, dapat kami simpulkan bahwa mereka telah paham dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai cinta tanah air yang telah dibuktikan mereka dengan sikap dan perilaku yang telah mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga bisa dijadikan contoh bagi masyarakat Indonesia lainnya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia nantinya akan memiliki wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai cinta tanah air. Sekian video wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.